masyarakat. MOC Pintar, belajar mandiri, pintar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat pelatihan, bagaimana kabarnya? Masih semangat kan? Di part 1 tadi teman-teman sudah mendengarkan penjelasan tentang peran komunikasi verbal dan nonverbal dalam praktek public speaking. Nah, pada sesi ini saya Ari Wideiswara, Kementerian Agama Republik Indonesia akan memandu diskusi bersama para narasumber, yaitu ada Mbak Gadis, Ibu, Mas Riki, hai, dan Mbak Bena. Assalamualaikum. Terima kasih untuk kehadirannya. Sama. Dan beliau selain sebagai akademisi di bidang ilmu komunikasi, khususnya untuk public speaking, juga adalah para praktisi. Mbak Gadis ini biasa jadi MC, moderator. Mbak Sriki juga nggak kalah ya di Kementerian Pariwisata nih langganan ya untuk narasumber public speakingnya. Dan Mbak Bena ini udah followersnya udah berapa Mbak untuk TikToknya khusus untuk kajian public speakingnya sendiri ya? Baru 118.000. Wah, Masya Allah, saya 8.000-nya aja nggak ada. Ya, tidak diragukan ya, mudah-mudahan nanti semua persoalan-persoalan tentang public speaking akan kita selesaikan di sesi ini. Baik, yang pertama saya ingin sapa dulu ya ke Mbak Bena dulu nih, karena Mbak Bena nih paling paling kuat ingatan saya nih kalau bicara public speaking nih. Insya Allah. Nah, yang pertama saya ingin tanya gini, dalam komunikasi kita tahu ada bahasa tubuh, Ya. bahasa verbal dan nonverbal, verbal dan vokal. Ya. Nah, konon katanya kalau vokal itu masuk di bahasa tubuh. Jadi kita bagi dua saja menjadi verbal dan nonverbal. Verbal, teman-teman, sebagaimana sudah disampaikan adalah penyampaian informasi dengan menggunakan kata-kata baik lisan maupun tulisan. Dan nonverbal, tadi Bunda Rosa sudah menjelaskan di part 1 ya. Apa? Oh ya, tepat sekali, yaitu bahasa tubuh. Mulai dari mimik, gerak-gerik seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki ini yang mensupport kegiatan komunikasi kita supaya tersaji dengan baik. Nah, Mbak Bena, ini tujuan utamanya apa kira-kira nih, Mbak? Oke. Ya, sobat pelatihan, saya coba review sekilas lagi ya, Bu Ari ya. Kalau tadi dikatakan verbal dan nonverbal. Nah, saya ulas sekilas lagi nih untuk mereview, mengingatkan kembali apa yang disampaikan di part 1 tadi. Bahasa yang namanya kita komunikasi secara verbal itu kan kita berbicara secara face to face, secara langsung, baik menggunakan tulisan atau sekarang marak nih di media sosial atau website itu juga masuk dalam komunikasi verbal. Dan komunikasi nonverbal itu komunikasi menggunakan gestur tubuh, gerakan tubuh, dimana ketika kita berbicara baik sebagai MC, moderator, narasumber itu menggunakan gerakan tubuh. Kenapa menggunakan gerakan tubuh? Agar orang juga memahami apa yang kita sampaikan ketika kita menyampaikan message, pesan kepada audiens. Nah, apa saja yang disampaikan? Gerakan yang seperti apa? Tentu gerakan bukan sembarang gerakan. Tetapi gerakan itu ketika contoh nih, kita mau menyampaikan apa kabar? Nah, ini gerakan ini disesuaikan dengan ucapan ya. Jadi apa yang kita sampaikan, gerakan di mulut kita ini harus sesuai. Lalu kita harus juga menggunakan yang namanya smiling voice. Sama ketika kita menyapa, apa kabar Bapak Ibu? Atau ketika kita bersalaman, nice to meet you. Nah, kita ini harus senyum. Jadi disesuaikan dengan gerakan tubuh kita. Ini komunikasi nonverbal, gestur tubuh. Atau ketika kita mengatakan, menyampaikan turut berduka cita, contoh ya, berpidato mungkin, baik Bapak Ibu, pada hari ini ada salah satu anggota kita yang berpulang ke rahmatullah. Untuk itu kami atas nama perusahaan pimpinan mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Nah, ini harus disesuaikan. Nggak mungkin dong kita menyampaikan duka dengan riang gembira gitu ya. Bapak Ibu, salah satu anggota kita ada yang meninggal. Kita sampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya ya.
Kan nggak mungkin gitu. Jangan sampai kita menyampaikan seperti itu. Ini akan membuat ketersinggungan. Kalau orang tersinggung dengan apa yang kita sampaikan, fatal akibatnya. Artinya komunikasi kita nggak efektif lagi, gagal total. Gatot ya. Gatot. Gagal total. Itu dua hal yang tadi sudah dibahas di bagian pelatihan pertama, dan yang kedua ini saya mereview kembali. Jangan sampai salah menempatkan komunikasi verbal dan komunikasi verbal ya. Komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Kalau di komunikasi verbal, apakah juga nggak harus diikuti smiling voice? Harus dong. Contoh dengan kita bertelepon. Ketika kita telepon, Assalamualaikum, kamu apa kabar? Tapi ketika kita menggunakan smiling voice, walaupun kita telepon, ada tuh empatinya. Hai, Assalamualaikum, apa kabar kamu? Baik? Masya Allah, sehat ya, nuhun, ya seneng. Nah, kita tuh tetap senyum. Orang di sana tuh seperti ada merasakan gitu ya, seperti ada setrum gitu. Yeah. Oh, oke, kita bisa chemistry-nya juga dapat. Itu yang mungkin saya bisa jawab dari dua pertanyaan Ibu tadi. Iya, terima kasih, luar biasa nih Mbak Bena. Sama-sama. Dan saya rasa ini ada di dalam bukunya yang baru launching ya. Teman-teman, sobat pelatihan, ini Mbak Bena baru meluncing buku public speaking. Ya, insya Allah nanti kita bisa sharingnya tentang hal-hal baru nih dalam kegiatan public speaking. Nah nih, Bang Riki nih. Yep. Bang Riki ini sering duet maut sama saya nih kalau jadi narasumber di beberapa tempat ya, khususnya di Kementerian Agama sih. Betul. Pernah ya? Bang Riki ini terkenal ya, baik sebagai dosen juga sebagai narasumber itu dengan gerakan-gerakan yang dinamis. Nah, bagaimana menangkal ya ungkapan bahwa kita kan mendelivery pesan. Sementara kalau kita banyak goyang, orang terganggu dengan gerakan kita. Nah ini gimana nih, bagaimana cara membalance-nya supaya tidak too much dan pesannya tetap sampai. Nih Bang Riki. Baik nih Kak Ari. Nah kalau ngomongin tentang movement ya dalam public speaking itu penting banget sebenarnya. Dan itu juga ada tujuannya ya Bu Bena ya sama Mbak Gadis ya. Jadi movement itu biasanya digunakan oleh seorang speaker untuk membuat audiens itu tidak ngantuk sebenarnya nih Kak Ari. Jadi ketika kita manusia itu diarahkan sama satu nih, misalkan ngelihatnya ke sini misalnya saya lihat ke kiri ini. Satu, ini ketika 5 menit sampai 10 menit orang akan ngantuk. Nah makanya kita tuh harus move sini biar dia gerak juga sebenarnya, ngambil atensinya, itu yang pertama. Kedua sebenarnya movement juga itu digunakan untuk menegur. Ya biasa ya kalau audiens gede banget itu kan di pojokan udah berisik banget nih. Tapi nggak mungkin dong kalau cara jadul yang nggak paham ilmu public speaking itu kan mohon maaf yang di pojokan sana boleh nggak bicara. Itu kan kasar sebenarnya. Ada kok cara halusnya. Caranya gimana? Movement tadi. Kita jalan mendekati itu otomatis kan suara kita, pengarah suara ini kan bantu kita ya. Jadinya nggak enak. Kok makin ke sana kok suaranya kok dekat kita ya. Jadi dia tidak perlu ditegur secara langsung tapi dia akhirnya mengurangi volume suaranya di dalam ruangan. Jadi tidak mengganggu nih peserta kegiatan di dalam ruangan tersebut. Gitu. Jadi movement penting tapi tidak boleh sering. Apalagi ketika kita public speaking dan itu ada recording kamera. Karena kasihan itu, cari fokus ke kiri, cari dan seterusnya. Dan itu akan berpengaruh terhadap kualitas video teman-teman kita di dokumentasi tersebut. Gitu Kak Ari. Iya, terima kasih. Tapi gimana kalau ada seseorang yang menarik perhatian kita move-nya ke sana terus gitu ya. Kan kadang-kadang gini juga, saya pernah ngalamin juga ya. Karena di sini kayaknya lebih antusias nih. Iya betul. Jadi kita seolah-olah hanya di sini, sementara yang lain tuh agak terabaikan ya. Kalau saya sih sebenarnya itu salah satu teguran juga gitu. Nah, jadi saya kesini, jadi mereka kok merasa nggak diperhatikan. Tapi kita harus segera sadar ya bahwa oke, kesini, terus kesini kasih pertanyaan. Nah, ketika mereka tidak bisa menjawab dengan baik atau tidak bisa menyampaikan ide, maka dia menyadari bahwa oh iya ternyata dari tadi kita ngobrol aja. Nah, nih Mbak Gadis, ini kan pernah jadi PR nih. Nah, ini Mbak Gadis ini pernah jadi PR di salah satu perusahaan ternama di Indonesia ya. Nah, tentu praktek public speaking kan sangat-sangat sering ya. Saya mungkin tidak ke internal ya, ke pidato atau karena udah jadi MC, jadi apa udah apa aja nih.
Tapi bagaimana ketika misalnya kita menjadi public speaking, mewakili organisasi yang menggunakan media, ya, misalnya wawancara gitu ya, atau nanti ada kupasan tentang impromptu sih, tapi nanti tiba-tiba Mbak minta tolong dong, ini gimana tanggapannya. Nah ini kan tentu kita mewakili reputasi organisasi gitu. Nah kita mungkin cari pengalaman, cari tahu ya tentang pengalaman dengan Mbak Gadis sebagai praktisi di bidang ini berapa puluh tahun? 13 tahun. 13 tahun jadi PR ya. Dan selama 13 tahun itu saya rasa dosennya udah kalah nih. Enggak juga Bu, jadi alhamdulillah 13 tahun berpengalaman di praktik kerja, kemudian ilmunya itu banyak juga kan ingin di-sharing juga di dunia akademis. Jadi mungkin ini sedikit sharing aja ya Bu ya, di pengalaman waktu saya bekerja. Ketika dalam kapasitas kita informasi yang diberikan sebenarnya boleh aja diberikan kepada media, namun tetap ada bordernya gitu, sesuai kapasitas jabatan fungsi kita tuh apa di sana. Jadi dan biasanya di korporasi itu sudah ada bagian tertentu yang boleh memberikan statement. Itu biasanya level direktur ataupun level manajer ke atas lah ya. Dan kami misalkan ditodong oleh media, nah itu tidak langsung kita jawab secara gamblang gitu. Walaupun tahu ya. Tahu, kita tahu. Namun dengan secara santun pun kita tetap menjawab dalam kapasitas kita juga gitu ya. Mungkin secara garis besarnya, tapi tetap kita harus menjelaskan bahwa ini adalah bukan ranah kita untuk memberikan statement ini. Nanti kalau memang membutuhkan informasi kembali, kami akan menyambungkan kepada bagian yang terkait gitu. Jadi kita siap juga untuk memberikan perantara kepada media untuk menyediakan informasi yang mungkin lebih valid dari orang yang memang benar-benar dalam kapasitasnya. Gitu. Aduh, keren banget. Boleh saya tambahin mungkin ya Bu Gadis ya, Bu boleh. Kak Ari ya. Jadi ini kan konsep dalam organisasi kan selalu ada nih unit kerja atau orang tertentu yang biasanya ditunjuk boleh memberikan informasi keluar. Tapi kadang kan teman-teman kita di sini ya ada event tertentu, kebetulan itu ya kadang mereka tahunya kita PR-nya misalnya humasnya mungkin kita yang kemudian dimintain. Nah cara halusnya mintanya mungkin adalah kita akan mengundang teman-teman wartawan untuk dibuatkan waktunya khusus, kemudian ada audiensi dengan pejabat kita terkait dengan informasi apa aja sih yang dibutuhkan. Gitu tuh lebih enak. Jadi kayak aku nggak mau nih, nggak bisa Mas, bukan kapasitas saya. Biasanya kita jadi PRK dihindari oleh media, nggak suka ya Bu Bena biasanya ya. Memang. Itu sih caranya. Jadi memang kita jawab secara positif, namun kita juga memediasi juga biar media tersebut Tidak juga bisa bertanya-tanya ketemu sama terus orang ya. yang memang punya informasi tersebut. Nah, ini bagian dari komunikasi verbal ya yang disampaikan Bu Gadis betul. tadi. Ini Itu persoalan pemilihan diksi. Betul. Yes. Betul. Komunikasi verbal menghadapi wartawan, menghadapi masyarakat, itu secara face to face. Nah, itu bagian dari yang memang tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dan semua harus memiliki itu sebetulnya, bisa belajar begitu ya. Saya dulu ingat nih ada pakar komunikasi ya. Pak Ali Muhtar Hutasuhud almarhum, itu guru besar ya, guru saya. Itu yang selalu saya ingat bahwa setiap kita mau bicara dengan siapapun gitu, jangan pernah berpikir kata-kata apa ya yang pantas saya sampaikan. Tetapi kenali dulu siapa yang akan diajak bicara. Saya bicara dengan Mbak Bena akan berbeda ketika dengan Mas Riki. Misalnya kalau di Facebook aja misalnya ya, bahasanya ke Mbak Bena pasti beda, kalau di dia nih agak liar gitu kalau. Nah kenapa? Karena saya kenal audiens saya. Coba kalau itu disampaikan ke sini, Mbak Bena juga bingung nih. Dokter kok bahasanya kayak gini, bisa jadi kayak gitu ya. Nah itu tadi nonverbal ya, bahasa verbal ya. Verbal. Nah sekarang mungkin perlu nih kita diskusi bagaimana tentang bahasa nonverbal. Karena gini. Kita mungkin kalau teman-teman di komunikasi, sobat pelatihan, itu ada teori namanya teori dramaturgi. Iya. Betul ya? Ya. Ada yang namanya front stage dan backstage. Jadi kita di balik layar itu, ya terserah mau kayak gimana aja ya, mau angkat kaki, mau makan gimana, terserah karena di balik layar. Tapi ketika kita action, kita ke front stage di depan, maka yang tadinya kegalauan, kekesalan, muka cemberut itu harus hilang. Nah nih dalam konteks public speaking ini gimana nih? Ini kan banyak orang yang bilang gini, teori mah kayak gitu. Nah
bener nggak nih teori ini bisa memang kita Apa nih, Andrew? sampaikan. Atau Nih ahli-ahlinya nih kalau udah bicara teori Kalau teman-teman sobat dramaturgi PTA ya. tadi yang Ah, disampaikan monggo. Bu Gadis sebagai praktisi itu juga sudah menggunakan dramaturgi. Oke, betul. Ketika dia menyapa wartawan, ada yang, apakah benar Bu Gadis ada kejadian yang memang ternyata bisa membuat bangkrut perusahaan? Nah, dramaturgi Bu Gadis main. Saya akan menjawab, terima kasih teman-teman wartawan sudah hadir. Sebetulnya bukan salah satu kejadian yang mengkhawatirkan, tapi nanti untuk lebih pastinya akan kami sampaikan kepada pihak terkait untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih loh, itu udah dramaturgi tuh. Walaupun sebetulnya dia panik, ini Iya. ada konflik nih. Ini jadi sama seperti politisi-politisi ketika mau bagi sembako begitu ya. Tapi bukan politisi di Indonesia, semua baik ya. Di Konoha ya. Ya, di negeri anta berantah ya. Nah, dia senyum bagiin sembako. Mohon doanya, terima kasih. Kalau nanti saya jadi, saya akan memperhatikan perempuan-perempuan kalau sedang datang bulan, libur selama 3 bulan. Itu dramaturgi tuh. Walaupun nanti kenyataannya dia tidak seperti itu, tidak sebaik yang kita lihat ketika dia tampil di masyarakat. Itu dramaturgi. Ini yang dimainkan Bu Gadis ini praktisi dramaturgi juga. Iya, iya, iya. Itu salah satunya Bu Ari. mungkin tambahan ya Bu Ari ya, kalau misalkan kita sebagai juru bicara atau ujung tombak dari sebuah organisasi atau perusahaan, kita perlu memperhatikan bahasa verbal tadi penting banget gitu ya, dari susunan kata atau diksi yang memang dan cara menyampaikannya pun harus efektif tadi seperti Bu Bena sampaikan. Nah yang didukung ini adalah komunikasi nonverbal ini. Nah kalau terkait dengan dramaturgi, mungkin ini memiliki peran yang sebenarnya di dalam diri kita nih tadinya sedih di rumah, namun ketika sudah ada di depan audiens itu harus memiliki multi peran juga nih. Dari ekspresinya itu misalnya sedih di rumah, ya kita berusaha menyampaikan energi positif dan ekspresi kita juga harus ceria gitu ya. Karena kita kan juga mau audiens kita mengerti apa yang kita sampaikan gitu. Dari kontak mata kita tatap satu persatu, kemudian dari bahasa tubuh. Tadi saya kalau dengar Bu Bena kan seperti bersemangat gitu ya. Kalau asli di mobil mah pasti Bu Bena santai aja kita ngobrolnya ya Bu Bena. Tapi kalau ketika di dalam audiens atau di depan kamera luar biasa nih, berapi-api. Begitupun dengan Pak Riki. Kita kalau ketemu di kampus nih beliau, apalagi kalau ada mahasiswa ya Bu, itu pasti kita menjaga marwah tertentu dengan profesi kita gitu. Tapi ketika di depan audiens pasti ada pesan tersiratnya ini nih, dari kontak matanya beda, melihat audiensnya, senyumnya, kemudian bahasa tubuhnya juga pasti berbeda. Mungkin itu saja kali ya. Iya, jadi saya tambahkan ya. Jadi dramaturgi mungkin nih perannya ini adalah kita itu akan selalu dituntut berbeda sesuai dengan peran kita. Jadi kalau saya misalkan saat ini jadi seorang peserta, sepandai-pandai apapun peserta tuh nggak boleh terlihat lebih pandai dibanding materinya. Ya, sebagai seorang moderator juga sama. Moderator kadang banyak yang pintar banget nih. Wajib nggak sih pintar? Boleh pintar, tapi kepintarannya tuh harus di-keep. Porsinya apa nih? Porsinya sebagai moderator yang nggak boleh ngajarin atau sok tahu dibanding pematerinya. Itu wajib. Apalagi menguasai corongnya. Betul, nggak boleh itu. Jadi sebenarnya dramaturgi yang dimaksud di sini adalah kita tuh cuma memantaskan peran kita di situ sebagai apa. Udah jangan lebih ya. Nah, tapi hal lain yang paling penting adalah ketika kita itu diminta untuk tampil di publik ya, misalkan Kak Ari nih jadi seorang senior kan ngasih training, misalkan nih, ya Ibu harus meninggalkan permasalahan kantor, keluarga. Kenapa? Karena saat itu audiens tahu kita sebagai seorang trainer, speaker, udah cut di situ aja. Jadi sebenarnya memang kita tidak boleh memperlihatkan hal-hal yang mengganjal di luar sana ya perform profesional lah dengan pekerjaan sesuai dengan apa kita diundang saat itu. Oke, luar biasa teman-teman sobat pelatihan narasumber kita. Dan masih ada part 3, jangan lewatkan karena di part 3 nanti kita akan langsung praktek nih. Nah, ini mumpung Bu Bena nih nggak boleh pulang dulu ya. Nanti beliau akan memandu bagaimana cara berdiri yang baik, bagaimana cara berjalan, bagaimana cara kita kemudian ketika berbicara, matanya, kontak mata, dan itu semuanya akan kita pelajari bersama di part 3. Demikian untuk sesi ini, terima kasih untuk perhatian Sobat Pelatihan
Insya Allah ketemu di part 3. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.